warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih atas kesabarannya menunggu sejak jam 3 sore tadi. Ketum dan Pak Sandi serta rekan-rekan semua, alhamdulillah tadi kita sudah ikuti bersama penyerahan KTA, kartu tanda anggota Partai Persatuan Pembangunan untuk Sandiaga Salahuddin Uno. Ya. Mulai hari ini, alhamdulillah beliau secara resmi tercatat sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Silakan para awak media nanti akan bisa menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Nanti. Silakan langsung pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, tolong mic-nya. Mic. Oh, ya. Dari mana? Silakan. Siapa? Cek. Pertama-tama perkenalkan, saya Soza Hutapea dari Metro TV dan mengucapkan selamat dulu buat Bang Sandi yang udah berjaket hijau, sudah berlagu nih sekocinya ke P3. Langsung saja ke Pak Mardiono mungkin atau Mas Arwahito Mafi. Setelah meminang Pak Sandi, apa langkah selanjutnya? Yang tadi kan ada dibilang udah dikasih clue ponco, ada tugas berat ini seperti apa? Kan kita tahu sudah koalisi nih sama tetangga. Apakah akan termasuk mengusung mengajukan namanya sebagai cawapres, dan tanggapan Bang Sandi kan namanya gencar masuk dalam bursa cawapres. Seperti apa tanggapan? Makasih. Mik. Ya, tadi dalam sambutan saya sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini alhamdulillah ya Pak Sandi setelah melalui proses panjang tentunya bahwa tidak hanya hari ini yang rekan-rekan saksikan, tetapi proses itu sudah berjalan lama, di mana memang kami sangat mengapresiasi Pak Sandi. Pak Sandi inilah menteri yang kalau di bidang P3 ini paling kooperatif, ya. Dan kemudian sejak 1,5 bulan yang lalu di tahun Lebaran, kami sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra, maka mulai ada proses due diligence dengan Partai Persatuan Pembangunan, ya. Tapi karena Partai Persatuan Pembangunan adalah partai kader, memang harus melalui jenjang proses yang harus diketahui semua dan menjadi visi misi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, karenanya sudah dilakukan oleh Pak Sandi selama 1,5 bulan. Dan selanjutnya nanti soal penugasan itu ketika memiliki mekanisme konstitusi sendiri, yaitu bahwa dalam penugasan yang terkait dengan baik struktur maupun struktur itu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan nanti akan menjadi kebijakan sebuah perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia. Dan tentu kita ketika menggunakan mekanisme itu, maka insya Allah rencana hari Jumat ya sampai dengan Sabtu Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pimpinan nasional ya dalam pembahasan persoalan menghadapi pemilu, dan termasuk di dalamnya adalah akan membahas tentang tugas apa nanti yang akan diberikan kepada Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Gitu. Ya, boleh dilanjutkan tanggapan dari Mas Sandi terkait dengan diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, Pak Mar, Gus Sekjen dan semua jajaran P3, teman-teman media, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 7 bulan kami bersilaturahmi erat, dan 2 bulan terakhir lebih
dalam proses penjajakan. Alhamdulillah hari ini saya diterima di keluarga besar P3 dan saya akan membersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat, yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan fokuskan kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencatat hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang mengatakan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus meningkat. Saya merasa bersyukur dan mudah-mudahan hari ini hari awal yang membawa berkah. Terima kasih Pak Ketua dan usahanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Pak, izin Mas Rio dari CNN TV. Pertama selamat juga untuk keluarga besar P3 dan juga Bang Sandi. Ini pertama untuk Pak Mardiono dulu Pak, sederhana saja. Ini hari ini menerima kader baru yang punya survei cukup tinggi untuk tingkat nasional. Ada harapan tidak Pak untuk P3 sendiri, apakah akan mendongkrak suara dari P3 yang kita tahu ini dalam berbagai survei ini kan juga dapat penilaian yang cukup kritis begitu Pak dalam suara nanti perolehan di pemilu 2024. Nah untuk Bang Sandi, Bang izin ini saya ingin dalami sedikit soal proses istiqoroh yang cukup panjang dari Bang Sandi. Ini sudah 7 bulan nih Bang. Bang Sandi kalau kita ingat pada 2015 dulu kan ketika masuk ke politik, ini salah satunya diajak untuk berkonsultasi, ini kan sang ibu Uno begitu Bang. Nah hari ini masuk ke P3, siapa saja yang kira-kira diajak untuk berdiskusi, apakah memang salah satunya ada tentu dari itu juga, apakah ada instruksi dari Pak Presiden Jokowi mungkin, dan apakah terkait juga dengan ambisi politik Bang Sandi sebagai calon wakil presiden yang memang selalu didukungkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rio dari CNN ya. Ya Pak. Jadi tentu partai politik memang bekerja untuk mengejar elektoral ya. Nah tentu efek elektoral itu adalah menjadi bagian dari harapan dari partai bersama pemenang. Tapi kalau saya membawa dari bahasa saya ya, itu mungkin yang kita tunggu itu efek hoki ya. Karena Pak Sandi ya, efek hoki kalau bahasa saya, karena Pak Sandi itu di mana beliau selalu sukses ya dalam karirnya. Pertama sukses di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Pak Sandi bukan hanya seorang entrepreneur, tetapi juga seorang politisi sejati dan sudah membuktikan dirinya, keberhasilannya bisa mendampingi dulu dengan Pak Anies Baswedan menjadi wakil gubernur di DKI. Sukses dan hoki itulah tentu menjadi harapan bagi P3 ya untuk menjadi sebuah penguatan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah kemudian juga kita tahu Pak Sandi juga di Pilpres ya, tahun 2019 yang lalu juga berhasil mendampingi Pak Prabowo dengan memperoleh suara yang cukup tinggi ya. Nah dari kesemuanya, dari track record perjalanan Pak Sandi ini, kemudian kalau bahasa saya ya itu ketika mengalami hoki bahwa juga dari keberhasilan Pak Sandi bersama-sama dengan P3. Itu menjadi harapan Partai Persatuan. Targetnya nggak Pak, berapa persen hokinya itu Pak? Ya. Ada targetnya nggak kira-kira berapa persen rencananya? Ya, kalau target kan P3 itu menargetkan untuk mendapatkan suara secara nasional 11-12 juta suara. Ya, dengan target kursi yang untuk DPR RI kita targetkan antara 45 sampai dengan 50 kursi. Itu yang kita targetkan ketika di tahun 2024 yang akan datang. Dan saya yakin dengan tambah energi Pak Sandi, insya Allah P3 akan lebih mudah lagi karena di tahun-tahun pemilu yang lalu, dari mulai pemilu tahun 2009, tahun 2014 ya, kita untuk perolehan kursi seperti yang menjadi target sekarang itu sudah pernah kita capai.
Ya, satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari apahaba.com. Izin bertanya ke Pak Mardiono, Pak, terkait setelah Pak Sandi masuk ke P3 nanti seperti apa langkah P3 untuk Pilpres 2024? Apakah nanti Pak Sandi ingin disodorkan jadi cawapres Pak Ganjar atau bagaimana, Pak? Silakan. Untuk cawapres Dari mana? dari apahaba.com, Pak. Apahaba.com. Iya. Terus kedua untuk Pak Sandi, Pak. Ini Pak, terkait ini Pak, kemarin kan di Banyumas Pak Sandi menerbitkan khusus untuk perbaikan restorasi pantai-pantai di Kalimantan. Salah satunya pantai Binarti, Pak, yang rusak parah karena tambang ilegal di situ. Nah, yang saya tanyakan itu kapan Pak untuk tim sus itu mulai beroperasi untuk merestorasi pantai-pantai yang rusak karena tambang ilegal di Kalimantan Selatan itu? Itu Pak. Terima kasih. Ya, tadi jawabannya sebenarnya sudah terjawab di depan ya, bahwa P3 memiliki mekanisme nanti dalam penugasan yang akan kita sampaikan ke Pak Sandi. Nanti Pak Sandi adalah akan dibahas dalam Rapimnas insya Allah di hari Jumat ya, sampai dengan hari Sabtu. Ya, silakan nanti rekan-rekan media mengikuti nanti selama Rapimnas itu nanti insya Allah akan ada penugasan terhadap Pak Sandi sebagai kader partai. Jadi selama 7 bulan dalam berkonsentrasi, saya banyak mendapatkan Daud Royani, Ron Abai, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan saya pagi-pagi sudah sungkem dan sibuk, saya izin mencium tangan beliau usianya 80 tahun, bahwa saya akan mulai langkah hari ini, dan beliau menyampaikan bismillah. Saya sudah juga ngobrol sama istri saya, dan istri saya ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah P3. Dan untuk menjawab tadi, saya yakin kita semua sekarang mengusung politik aman makmur nahi munkar. Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh P3, Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semua alam. Ini yang nanti akan kita kerjakan. Ya, cukup ya? Cukup? Maghrib cukup ya? Terima kasih semuanya ya. Satu lagi ya. Maaf saya nggak berdiri, Mas Andi, soalnya kenalin teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Vita dari TV One. Sekali lagi selamat untuk Mas Andi bergabung dengan P3. Selamat berproses di sini, Mas Andi. Mungkin tadi saya mau menambahkan sedikit pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab mungkin, Mas. Yang pertama, saya pernah wawancara Mas Andi waktu itu. Mas Andi sempat menyampaikan bahwa berbagai macam proses politik yang dilalui Mas Andi itu komunikasinya ke Pak Presiden Jokowi. Apakah dengan Mas Andi bergabung dengan P3 hari ini sudah dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan Pak Jokowi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal posisi cawapres, Mas. Ini kan kalau katanya Sun Tzu itu kan politik sebagai seni kemungkinan ya. Kalau misalnya nanti opsi A, B, C gitu ya, Mas Andi tidak menjadi cawapres, apa yang akan dilakukan? Jawabannya sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 as: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3. P3 ini tentunya setelah saya bersilaturahim sangat erat, juga mengusung sebuah semangat agar Indonesia itu
ekonominya kuat, ekonominya tumbuh, terutama kalau kita lihat kepemimpinan yang diusung itu ingin membawa Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur, Badatul Kabupaten Wonosobo. Jadi kita ikhlas berjuang, kewenangannya ada di Dokmar. Saya sangat mengerti kewenangan itu adalah di pimpinan partai dan dukungan partai politik. Oleh karena itu saya ikhlas. Saya meyakini insya Allah Allah akan membukakan jalan terbaik buat P3 dan buat Indonesia. Saya sedikit tambahin pertanyaan Mbak Gina ya dari TV One, bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitannya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku Ketua Umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis ya, tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan adalah partai koalisi pemerintah, di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden. Jadi kalau kemudian Partai Persatuan Pembangunan atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi itu adalah dalam konteks politik kenegaraan. Nah, yang disebut dalam hal cawe-cawe itu adalah cawe-cawe dalam tugas sebagai seorang presiden dan kepala negara. Jadi ini harus kita pisahkan ya, tapi bukan persoalan politik praktis. Karena di dalam politik praktis tentu presiden tidak harus netral. Kita dalam politik kenegaraan tentu presiden dan kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk adalah pemilihan umum. Karena tidak mungkin kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian urusan pemilu tidak ikut, itu tidak mungkin karena adalah presiden adalah sebagai penanggung jawab. Jadi begitu ya, konteksnya adalah beda ya. Cawe-cawe dalam konteks adalah politik kenegaraan dalam tahapan-tahapan yang sudah ditanggung jawabkan. Itu ya, makasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah Mas bergabungnya Mas Sandi pada hari ini akan semakin memperkuat soft atau barisan Partai Persatuan Pembangunan di dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Terima kasih.